Pada langkah ini kita akan melakukan instalasi sistem operasi di virtual machine. Kita menggunakan VirtualBox. Di sini kita bisa tambahkan baru virtual machine atau sistem operasi baru yang akan kita gunakan. Di sini kita bisa menambahkan nama virtual machine yang kita gunakan bebas. Di sini kita menggunakan Windows 7. Kita bisa cari file ISO-nya. Oke, ini ada file ISO untuk Windows 7 yang akan kita gunakan nanti. Di sini kita bisa memberi username untuk user account pada Windows 7 yang kita gunakan nanti beserta password yang kita gunakan pada Windows 7 pada virtual machine ini. Bebas saja sesuai dengan keinginan kita. Oke, selanjutnya kita bisa cek spesifikasi pada penggunaan VirtualBox ini yang kita gunakan pada Windows 7. Oke, selanjutnya ini bisa hostname kita ubah sesuai dengan bebas sih, atau sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan. Ketik lanjut. Nah, di sini kita akan jalankan Windows 7 yang tadi telah ditambahkan. Nah, di sini kita akan melakukan proses instalasi sistem operasi Windows 7 di virtual machine. Oke, ini proses instalasi sedang berjalan, sedang berproses. Untuk instalasi di virtual machine ini hampir sama saja dengan pada PC ataupun laptop. Prosesnya juga memakan sedikit banyak waktu. Di sini singkat saja prosesnya, seperti pada instalasi Windows pada umumnya. Ditunggu saja proses instalasinya. Ini Windows 7 akan restart otomatis. Oke. Di sini virtual machine akan mereboot atau merestart Windows 7 yang tadi yang sedang proses instalasi. Ini proses instalasi masih tetap berlanjut ya. Ditunggu beberapa saat juga. Oke, ini proses instalasi masih sedang berjalan. Di sini sudah untuk tahap finishing yang akan langsung menuju ke desktop yang bakal kita bisa gunakan. Oke, ini sudah starting Windowsnya dan Windows 7 bisa kita gunakan atau pakai sebelum melanjutkan konfigurasi selanjutnya. Selanjutnya konfigurasi terkait instalasi software dan uji coba scan akan dilakukan teman saya Yohansa. Silahkan. Oke, perkenalkan saya Hansa Febrianto. Oh ya, sebelum memulai scanning, pastikan telah menyiapkan aplikasi pendukung seperti browser. Saya menggunakan Mozilla Firefox ya. Lalu JRE atau Java Runtime Environment. Lalu antivirus. Ini saya menggunakan AVG. Lalu Apache. Saya menggunakan aplikasi XAMPP
untuk mengaktifkan APC-nya nanti. Dan yang terakhir adalah Nessus. Pastikan dari semua aplikasi yang saya sebutkan tadi itu kompatibel dengan Windows-nya ya. Oke, sekarang kita akan mulai scan pertamanya. Kita buka Nessus-nya dulu. Oke, masukkan username dan passwordnya. Pastikan Nessus-nya juga sudah up to date ya. Oke, lalu klik New Scan. Lalu Advanced Scan. Oke. Lalu kita isi nama project scan yang akan kita buat dan nanti IP target. Kita isi ini UTS scanning. Deskripsinya terserah kalian isi apa nanti. Ini saya isi Windows scanning. Lalu targetnya. Nah, gunakan command ipconfig pada command prompt untuk melihat IP targetnya ya. Karena targetnya Windows ini kita klik IP ini. Oke, lalu kita ke kredensial. Oke, sebentar. Oke, klik Windows. Isi user dan password dari akun Windows ini ya. Oke. Ini domainnya dikosongin aja. Centang ini. Oke, lalu kita cek pluginnya. Pastikan semua pluginnya itu sudah ter-enable. Oke. Sebelum kita memulai scan-nya, pastikan XAMPP-nya sudah nyala ya. Sini ini kita nyalakan apa-nya, kita klik start. Oke, allow access. Sekarang sudah semua. Oke, kita save. Lalu kita bisa mulai scanningnya. Oke, oke sudah mulai. Sekarang kita tinggal tunggu sampai scanningnya selesai. Ini mungkin akan membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi ditunggu aja. Scan-nya sudah selesai. Bisa dilihat berapa banyak errornya ya. Yang critical sama high-nya itu. Nah, setelah ini saya akan perbaiki terlebih dahulu semua error, terutama critical dan high-nya. Setelah selesai, akan saya scan untuk yang kedua kalinya. Oke, sekarang kita akan memulai scan yang kedua. Untuk pengaturannya itu sama seperti scan yang pertama, jadi nggak ada banyak perubahan. Nah, untuk error yang dari scan pertama tadi, yang critical sama high, sudah saya perbaiki. Sebagian besar sih. Soalnya ada beberapa kerusakan itu yang saya cari di catalog Windows itu nggak ada update-nya. Jadi kita lihat aja nanti hasilnya gimana. Oke, scan yang kedua telah selesai. Sekarang kita lihat hasilnya gimana ya. Bisa dilihat masih ada kerusakan kritikal dan hack-nya. Ini kan ada beberapa patch yang saya cari di Windows Catalog itu tidak dapat ditemukan. Ada juga yang update-nya ada, tapi pas saya install tidak bisa. Terus sudah saya coba untuk update otomatis pada Windows apa security-nya, tapi tetap tidak bisa juga. Dugaan saya karena ini Windows 7 dan update security support untuk Windows 7 ini sudah tidak ada lagi. Lebih tepatnya sih sudah dihentikan karena kan Windows yang terbaru kan sudah Windows 11. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.